Halo, selamat pagi anak-anak yang sedang belajar di rumah. Hari ini kita akan membahas tema 7, subtema 2, pembelajaran 4 sampai 6. Siapkan buku dan alat tulis dan persiapkan diri. Silakan kalian berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Kalau sudah, langsung saja kita mulai pembelajaran hari ini. Ragam pakaian adat. Pakaian adat merupakan unsur budaya daerah. Pakaian adat adalah pakaian yang digunakan oleh masyarakat di daerah tertentu. Pakaian adat tiap daerah berbeda-beda. Biasanya dipakai saat-saat tertentu, misalnya peringatan Hari Kemerdekaan, upacara adat, upacara pernikahan, dan lain sebagainya. Beberapa pakaian adat tiap daerah memiliki nama sesuai daerah tersebut. Berikut ini beberapa nama pakaian adat dan daerahnya. Di sini sudah ada tabel, di sebelah kiri nama provinsinya dan di sebelah kanan nama pakaian adatnya. Yang pertama dari Provinsi Sumatera Utara, nama pakaian adatnya yaitu ulos. Yang kedua Lampung, pakaian adatnya kain tapis. Dari DKI Jakarta, pakaian adatnya dandanan care haji dan care none. Yang kedua pengantin Cine. Provinsi Jawa Barat, pakaian adatnya pakaian Sukapura. Dari Provinsi Yogyakarta, pakaian adatnya baju sorjan dan kebaya. Dari Provinsi Jawa Tengah, pakaian adatnya jawi jangkep dan kebaya. Dari Provinsi Jawa Timur, pakaian adatnya baju pesan dan baju mantenan. Provinsi Kalimantan Barat, pakaian adatnya King Bibinge dan King Baba. Dari Provinsi Kalimantan Timur, pakaian adatnya baju sangkarut. Dan dari Provinsi Sulawesi Selatan, pakaian adatnya baju bodo. Maluku, baju cele. Dan terakhir Papua, koteka dan rok rumbai. Sekarang mari kita mengenal keunikan pakaian adat Kalimantan Barat. Seperti ini contohnya. Kalimantan Barat adalah salah satu provinsi terluas di Indonesia. Luas wilayah Kalimantan Barat membuat penduduknya memiliki asal-usul yang heterogen. Akan tetapi, suku yang paling dominan di provinsi ini adalah suku Dayak dan suku Melayu. Penduduk Kalimantan Barat mengenakan pakaian adat yang sangat sederhana. Pakaian adat Kalimantan Barat bernama King Baba dan King Bibinge. King Baba adalah pakaian adat untuk laki-laki. Dalam bahasa Dayak, King berarti pakaian dan Baba berarti laki-laki. Pakaian ini terbuat dari kulit kayu, tanaman ampuro atau kayu kapuo. Untuk membuat King Baba, kulit kayu dari jenis kayu tadi dipukul-pukul menggunakan palu bulat di dalam air, sehingga hanya tertinggal seratnya saja. Setelah lentur, kulit tersebut kemudian dijemur dan dihiasi dengan lukisan-lukisan etnik khas Dayak menggunakan bahan pewarna alami. Sebagai pelengkap hiasan, biasanya laki-laki adat suku Dayak di Kalimantan Barat akan menyelipkan sehelai bulu burung enggang, yaitu burung khas Borneo yang kini sudah mulai langka. Pakaian adat Kalimantan Barat untuk perempuan dibuat dari bahan dan cara yang sama. Pakaian perempuan disertai dengan perlengkapan antara lain penutup dada, stagen, kain bawahan, serta berbagai pernak-pernik lain seperti kalung, manik-manik, dan hiasan bulu burung enggang di kepalanya. Kemajemukan masyarakat Indonesia mengakibatkan keragaman budaya Indonesia. Salah satu kebudayaan tersebut berbentuk kesenian daerah. Kesenian adalah bagian dari budaya dan merupakan sarana yang digunakan untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia. Selain mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa manusia, kesenian juga mempunyai fungsi lain. Secara umum, kesenian dapat mempererat ikatan solidaritas suatu masyarakat. Salah satu kesenian daerah adalah tari tradisional. Tarian biasanya menjadi ciri khas pertunjukan pada upacara adat atau peristiwa penting lainnya.
Nah, berikut ini beberapa nama tari daerah yang ada di Indonesia. Tabel kolom sebelah kiri tari daerahnya, nama tari daerah, dan sebelah kanan provinsinya. Yang pertama, tari topeng dan tari yapong berasal dari Provinsi DKI Jakarta. Tari sedati dan tari saman berasal dari Provinsi Aceh. Tari serampang 12 dan tari tortor berasal dari Sumatera Utara. Tari lilin, tari piring, dan tari payung berasal dari Provinsi Sumatera Barat. Tari kuda lumping, tari reok ponorogo, dan tari ngremo berasal dari Provinsi Jawa Timur. Tari gambyong, tari serimpi berasal dari Provinsi Jawa Tengah. Tari jaipong berasal dari Provinsi Jawa Barat. Tari pendet, kecak, dan legong berasal dari Provinsi Bali. Tari kipas berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan. Dan tari lenso dan tari cakalele berasal dari Maluku. Ada banyak tari-tari daerah yang belum disebutkan di sini, tapi ini hanya menggambarkan sebagian besar tari-tari tradisional yang terkenal di Indonesia. Jakarta walaupun telah menjelma menjadi kota metropolitan, tetapi mempertahankan kesenian dan kebudayaannya. Salah satunya yaitu tari tradisional. Berikut ini seni tradisional berupa tari dari Jakarta. Mari kita simak satu persatu. Yang pertama, tari topeng. Tari topeng adalah tarian yang berasal dari Jakarta. Tari ini merupakan tari tradisional Betawi yang digunakan untuk menyambut tamu agung atau tamu istimewa. Yang kedua, tari yapong. Tari yapong termasuk tari persembahan guna menghormati tamu negara. Selanjutnya ada tari cokek. Tari cokek merupakan tarian pergaulan warga Betawi untuk meramaikan pesta adat. Tari cokek termasuk tari campuran antara unsur tari tradisional Sunda, Betawi, Tionghoa, dan pencaksilat. Gerakan pada tari cokek merupakan gerakan yang luas dan harmonis, yaitu gerakan tangannya yang memulai, juga pinggul yang bergoyang senada. Selain itu, penari menggunakan selendang sehingga menjadikan penari terlihat mempesona dan anggun. Apakah kalian pernah melihat tokoh ini atau mengenal tokoh ini? Beliau adalah Cece Sumantri, tokoh pembaharuan tari Sunda yang sangat dikenal. Di samping sebagai penari Sunda yang serba bisa, beliau juga adalah seorang koreografer atau pencipta tari yang sangat produktif dan masih populer sampai sekarang. Beberapa tari ciptaannya antara lain tari topeng Minak Jingga, Nyamba, topeng Koncaran, Panjinaya Dirana, dan masih banyak lagi. Selain tari tradisional, kesenian daerah salah satunya yaitu alat musik. Alat musik daerah merupakan salah satu unsur budaya daerah. Tiap-tiap daerah yang ada di Indonesia mempunyai alat musik yang berbeda-beda. Kita sudah pernah membahas ini di semester 1 yang lalu, tapi mari kita mengingat kembali pelajaran tersebut. Alat musik yang pertama kita akan bahas yaitu sasando. Sasando adalah salah satu alat musik tradisional dari Pulau Rote atau Nusa Tenggara Timur. Sasando merupakan alat musik berdawai tanpa mempunyai chord dan dimainkan dengan cara dipetik menggunakan jari. Sasando memiliki bentuk yang sangat unik dan berbeda dengan alat musik berdawai lainnya. Pada bagian utama sasando ini berbentuk tabung panjang yang terbuat dari bambu. Bagian atas dan bawah bambu terdapat tempat untuk memasang dan mengatur kencangnya dawai. Adapun wadah untuk resonansi berupa anyaman daun lontar yang disebut kait. Berikutnya, angklung adalah alat musik multitonal atau bernada ganda yang secara tradisional berkembang dalam masyarakat Sunda, Jawa Barat. Alat musik ini dibuat dari bambu, dibunyikan dengan cara digoyangkan untuk menghasilkan bunyi yang bergetar dalam susunan nada re, mi, sampai fa. Nada dalam setiap ukuran, baik besar maupun kecil.
Alat musik sampe adalah alat musik khas suku Dayak yang berasal dari daerah Kalimantan. Sampe dibuat dari bahan kayu pilihan. Kayu yang dinilai mempunyai kualitas baik sebagai bahan pembuat sampe adalah jenis kayu sebangsa kayu meranti, misalnya kayu pelantan, kayu adau, kayu marang, kayu tabalok, dan sejenisnya. Semakin keras dan banyak urat daging kayunya, maka suara yang dihasilkan sampe akan semakin baik. Untuk dawai atau senar sampe pada awalnya masih menggunakan tali yang berasal dari serat pohon enau atau aren. Namun sekarang senar sampe sering dibuat dari bahan kawat tipis sehingga bunyinya akan terdengar lebih nyaring. Cara memainkan sampe berbeda dengan cara memainkan gitar meski keduanya merupakan alat musik penting. Jika dalam memainkan gitar hanya menggunakan satu tangan saja untuk memainkan senar, sedangkan tangan lain difungsikan untuk mengatur nada pada dawai yang terdapat pada gagang gitar. Kolintang adalah salah satu alat musik tradisional masyarakat Minahasa di Sulawesi Utara. Alat musik ini terbuat dari kayu khusus yang disusun dan dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik kolintang terbuat dari kayu yang dipotong sesuai dengan ukuran dan disusun di atas alas kayu yang berfungsi sebagai resonator. Kayu yang digunakan untuk balok kolintang biasanya terbuat dari kayu khusus yang agak ringan, tapi cukup padat, dan serat kayunya tersusun sedemikian rupa membentuk garis-garis sejajar. Cara memainkan kolintang adalah dengan cara dipukul menggunakan stik khusus. Agar suara yang dihasilkan terdengar bagus, maka di ujung stik biasanya diberi bantalan kain. Stik yang digunakan tersebut biasanya terdiri dari 3 stik yang diberi nomor tersendiri. Selanjutnya yaitu gamelan Jawa, merupakan seperangkat alat musik tradisional Jawa yang biasanya terdiri dari gong, kenong, kempul, saron, bonang, kendang, serta beberapa alat musik pendamping lainnya. Keistimewaan alunan alat musik ini adalah cenderung bersuara lembut sehingga menghadirkan suasana ketenangan jiwa. Gamelan terbuat dari material kayu dan gangsa. Gangsa adalah sejenis logam yang dicampur tembaga atau timah. Cara memainkan gamelan yaitu ditabuh dan dipukul. Sesuai dengan namanya, gamelan yang berasal dari istilah Jawa yaitu gamel, yang artinya menabuh atau memukul, dan akhiran an yang menjadikannya kata benda. Jadi, gamelan bisa diartikan memukul atau menabuh benda-benda. Nah, sekarang mari kita lihat berikut ini ada beberapa contoh alat musik yang ada di Indonesia. Sebelah kiri nama provinsinya dan sebelah kanan alat musik daerahnya. Yang pertama dari Provinsi Aceh, alat musik dari Provinsi Aceh yaitu sarunekale. Dari Sumatera Barat yaitu saluang. Dari Riau, gambus. Alat musik Sumatera Selatan yaitu akordeon. Dari DKI Jakarta yaitu tehian. Dari Jawa Tengah yaitu gamelan dan calung, dari Sulawesi Barat, kecapi, dan dari Provinsi Papua yaitu tifa. Oke, sekian pembahasan materi tentang tematik hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian. Tetap semangat belajar dari rumah. Kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya. Bye-bye.